Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elina Subinar dari kelas PAIF. Setoran praktek ibadah yang kelima yaitu tentang zakat. Zakat itu ada dua, ada zakat mal dan zakat fitrah. Zakat mal atau juga disebut dengan zakat harta merupakan salah satu kewajiban umat Islam yang memiliki kelebihan harta untuk diberikan kepada yang berhak dengan ketentuan tertentu, dengan nisab, haul, dan kadar yang telah ditentukan. Nah, tujuannya itu untuk membersihkan harta tersebut dari hak seseorang yang membutuhkan. Nah, adapun syarat-syarat harta yang wajib dizakatkan itu ada 6. Yang pertama, harta tersebut milik sendiri, terus harta tersebut diperoleh dengan cara halal, harta tersebut merupakan harta yang berkembang, terus harta tersebut telah mencapai nisab, harta tersebut telah mencapai 1 tahun kepemilikan, dan harta tersebut telah memenuhi kebutuhan pokoknya. Nah, apabila kebutuhan pokoknya itu belum terpenuhi, tetapi hartanya tersebut telah mencapai nisab, maka itu tidak diwajibkan untuk zakat karena kebutuhan pokoknya sendiri belum terpenuhi. Nah, yang wajib dizakatkan itu kelebihan harta dari kebutuhan pokok tersebut gitu. Macam-macam zakat mal itu ada 6. Yang pertama itu ada zakat mal emas dan perak. Untuk emas nisabnya itu 93,6 gram emas dengan jangka waktu 1 tahun. Kadar yang dikeluarkan adalah 2,5%. Lalu untuk perak itu sebesar nisabnya 543,35 gram, jangka waktunya 1 tahun. Kadar yang harus dikeluarkan adalah 2,5%. Lalu yang kedua ada binatang ternak seperti sapi atau kerbau. Jika memiliki sapi atau kerbau sebanyak 30 sampai 39 ekor sapi atau kerbau jangka waktu 1 tahun, yang dikeluarkan kadar yang dikeluarkan untuk zakatnya itu 1 ekor sapi umur 1 tahun. Jika memiliki 40 sampai 59 ekor sapi atau kerbau jangka waktu 1 tahun, yang dikeluarkan adalah 1 ekor sapi umur 2 tahun. Jika memiliki 60 sampai 69 ekor jangka waktu 1 tahun, yang dikeluarkan adalah 2 sapi dengan umur 1 tahun. Lalu jika memiliki 70 ekor sapi jangka waktu 1 tahun, yang dikeluarkannya adalah 1 ekor sapi umur 1 tahun dan 1 ekor sapi umur 2 tahun. Lalu ada pun unta, itu bisa juga jika memiliki unta 5 ekor dalam jangka waktu 1 tahun, maka yang dikeluarkan adalah 1 ekor kambing umur 2 tahun. Lalu ada zakat pertanian. Yang pertama ada padi. Nah, padi apabila nisabnya itu 1323,132 kilogram padi jangka waktunya setiap panen, maka kadar yang dikeluarkan adalah 10% apabila pengairan sawah tersebut dengan menggunakan sumber hujan. Apabila pengairannya dengan membeli air, itu kadar yang dikeluarkan hanya 5%. Lalu ada perkebunan seperti sayuran, buah-buahan, umbi-umbian, biji-bijian. Nah, itu nisabnya itu 750 kg. Jangka waktunya itu setiap kali panen, kadar yang dikeluarkan adalah 10% ataupun 5%. Terus ada zakat profesi. Nah, zakat profesi ini nisabnya itu 94 gram emas dengan jangka waktu 1 tahun, yang dikeluarkan kadarnya adalah 2,5%. Lalu untuk unggas, nah untuk unggas ini nisabnya adalah 93,6 gram emas jangka waktu 1 tahun, yang dikeluarkan adalah 2,5%. Lalu ada rikoz atau barang temuan, nisabnya itu 93,6 gram emas, kadar yang dikeluarkan adalah 20%. Selanjutnya itu ada zakat fitrah. Zakat fitrah merupakan salah satu zakat yang wajib
dikeluarkan oleh umat Islam setahun sekali berupa makanan pokok di daerahnya masing-masing sesuai dengan kadar yang telah ditentukan oleh syariat. Hukum membayar zakat fitrah adalah wajib bagi setiap muslim yang memiliki kelebihan makanan pokoknya sesuai dengan kadar yang telah ditentukan, yaitu sebesar 1 atau sekitar 2,5 kilogram. Adapun syarat-syarat membayar zakat fitrah itu yang pertama Islam, yang kedua mendapatkan waktu di akhir hari penghabisan Ramadan dan awal malam di hari raya walaupun sebentar. Terus yang ketiga yaitu memiliki kelebihan makanan pokok. Adapun waktu dan hukum membayar zakat fitrah ada 5. Yang pertama, waktu yang boleh itu dibayar pada awal Ramadan sampai hari akhir penghabisan bulan Ramadan. Yang kedua, waktu yang wajib yaitu dibayar pada saat terbenamnya matahari di akhir penghabisan Ramadan. Yang ketiga, waktu yang sunnah yaitu pada saat setelah sholat subuh sebelum berangkat sholat Idul Fitri. Adapun waktu yang makruh yaitu pada saat setelah sholat Idul Fitri sebelum matahari terbenam. Terus ada waktu haram yaitu sengaja membayar zakat setelah matahari terbenam di hari raya. Niat zakat fitrahnya, yang pertama niat untuk diri sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an ukhrija zakatul fitri an nafsi fardhan lillahi ta'ala. Untuk istri, nawaitu an ukhrija zakatul fitri an zaujati fardhan lillahi ta'ala. Untuk anak laki-laki, nawaitu an ukhrija zakatul fitri an waladi Zaidun fardhan lillahi ta'ala. Terus untuk anak perempuannya, nawaitu an ukhrija zakatul fitri an binti Hindun fardhan lillahi ta'ala. Lalu untuk diri sendiri dan keluarga, niatnya bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an ukhrija zakatul fitri anni wa an jami'i ma yalzamuni nafaqatuhum syar'an fardhan lillahi ta'ala. Lalu doa ketika menerima zakat yaitu ajarakallahu fima a'tait wa baraka fima abqait wa ja'alahu laka tahuran. Materi selanjutnya yaitu tentang muzaki dan mustahik zakat. Nah, muzaki adalah seseorang yang terkena kewajiban untuk membayar zakat dengan ketentuan yang telah ditentukan. Adapun kriterianya itu adalah Islam, merdeka, dimiliki secara sepenuhnya, terus telah mencapai haul dan telah mencapai nisab. Adapun mustahik adalah orang yang berhak menerima zakat. Itu telah diatur dalam Quran surah At-Taubah ayat 60. Ada 8 golongan yang berhak menerima zakat fitrah, yaitu yang pertama ada orang fakir. Orang fakir adalah orang yang penghasilannya tidak mencukupi kebutuhan pokoknya, kebutuhan sehari-harinya. Yang kedua yaitu ada orang miskin. Orang miskin adalah orang yang penghasilannya hanya mencukupi kebutuhan pokoknya saja. Terus ada amil zakat. Amil zakat adalah lembaga atau perorangan yang mengelola zakat. Terus ada mu'allaf. Mu'allaf adalah orang yang baru masuk Islam. Terus ada riqab. Riqab itu adalah riqab itu adalah untuk memerdekakan hamba sahaya. Terus ada gharimin. Gharimin itu untuk membebaskan beban orang yang berutang dalam kebaikan. Terus ada sabilillah, yaitu untuk di jalan Allah. Terus ada ibnu sabil, adalah orang yang dalam perjalanan itu kehabisan bekal, orang yang dalam perjalanan di jalan yang baik, di jalan yang Allah.
di jalan Allah Subhanahu wa taala yang kehabisan bekal, seperti misalkan orang yang sedang menuntut ilmu.